Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak, kita ketemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam. Supaya menyemarakkan pembelajaran ini biar semuanya semangat, ayo kita main-main dulu seperti biasa. Jadi nanti sampean akan saya tes konsentrasinya. Yang salah nemenin saya di sini. Oke ya, ikuti. Sekali lagi perintahnya adalah ikuti gerakan saya, bukan kata-kata saya. Gerakan, pegang hidung. Oke, masuk. Kalau terlambat, kalau telat kita ini ya, kita anggap salah. Pegang telinga, pegang dahi, pegang rambut. Ayo ngaku sama sebelah. Ini. Kamu Heri sama pojok sebelah sana. Oh ini langganan. Ini kambil. Temenin saya di sini. Silakan duduk. Manis dulu. Ayo sini. Laki-laki harus tanggung jawab ya kan? Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Jangan tanggung. Oke silakan duduk temenin dia. Mas, pertanyaannya sholat jamaah qashar. Nah, sekarang yang saya tanya adalah qashar, sholat qashar. Sholat qashar itu artinya menggabungkan atau meringkas? Apa ya? Meringkas. Oke, silakan duduk. Sholat qashar zuhur sekarang. Dari 4 rakaat berubah jadi berapa? 1. Berapa? 3. Apa? Apa? Oh iya, 2. Luar biasa. Tepuk tangan, Mas. Dua-duanya sudah bebas, silakan kembali ke tempat. Minggu kemarin kita sudah sempat membahas tentang sholat jamak takdim plus qashar. Jamak takdimnya berarti digabung, dua sholat digabung plus diqashar. Kemarin sudah kita praktekkan sholat jamak takdim plus qashar zuhur sama asar, juga maghrib sama isya. Masih ingat nggak? Kalau sholat zuhur judulnya adalah sholat asar. Yang keras dong. Sholat zuhur judulnya sholat asar. Sholat maghrib judulnya isya. Oke. Terus kemudian kalau sholat jamak takdim plus qashar, sholat zuhur sama sholat asar ditaruh di sholat di waktu sholat zuhur. Di waktu sholat yang pertama. Sholat asar, sholat maghrib sama sholat isya pakai jamak takdim plus qashar. Dilakukan pada waktu sholat maghrib atau waktu isya? Maghrib. Bagus, luar biasa. Pertanyaan terakhir. Sholat zuhur sama sholat asar dilakukan dengan jamak takdim plus qashar berapa rakaat? 4. Oke. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang sholat jamak takbir plus qashar. Berarti sholat jamaknya di waktu sholat yang akhir atau sholat yang kedua plus di qashar. Oke, lihat di powerpointnya ya. Sholat jamak, sholat zuhur sama asar kita jamak plus qashar, berarti sholat zuhurnya berapa rakaat? 2. Sholat asarnya berapa rakaat? 2. Karena jamak takhir maka ditaruh di zuhur atau asar? Asar. Sholat zuhurnya berapa rakaat? 2. Sholat asarnya berapa? 2. Betul sekali. Terus berikutnya sholat maghrib sama sholat isya. Sholat maghribnya berapa rakaat kalau di 3? Boleh nggak dikurangi kalau di qashar? Tidak. Kenapa? Karena yang di 3 hanya 4 rakaat. Oke, bagus. Sholat isyanya berapa? 2. Jadi kalau sholat maghrib sama isya, sholat maghrib tetap 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Itu kalau namanya jamak takhir plus qashar. Ini adalah tata cara sholat jamak dan sholat qashar. Kita fokus ke bagian akhir ya, di situ sholat jamak plus qashar itu ya. Karena yang kita terapkan nanti adalah sholat jamak takhir plus qashar. Tata caranya sebagai berikut. Yang pertama, kita baca niat terlebih dahulu. Niat jamak apa? Jamak takhir. Kan tadi sholat yang kedua kan? Sholat jamak takhir plus qashar. Setelah itu kita melakukan gerakan seperti biasa, sholat biasanya itu ya, tidak pakai tasahud awal, langsung tasahud akhir. Loh kok bisa Pak? Iya kan sholatnya cuma 2 rakaat karena di qashar. Maka
jumlah rakaatnya dari 4 menjadi 2. Setelah salam terus kemudian berdiri lagi, salat 2 rakaat. Nah, paham ya nak ya? Paham. Baik anak, tolong perhatikan. Ini teman kalian akan mempraktekkan jamak takhir dan qashar untuk sholat maghrib sama isya. Jadi kalau diperhatikan, nanti ini sebagai contoh ketika kalian praktek pembelajaran nanti. Perhatikan ya, akan selanjutnya ini adalah sholat maghribnya 3 rakaat jamak takhir dan tidak bisa dikosor, jadi tetap 3 rakaat. Tata caranya sama dengan sholat maghrib biasa, yang membedakan hanya niatnya saja. Tadi kan sudah kita contohkan, kita praktekkan di video pembelajaran tadi. Kenapa sholat jamak takhir plus qashar? Pertanyaannya ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang kurang jelas? Oke, silakan. Oh, penerapannya kalau sholat jamak takhir, sholat jamak takhir plus qashar yang mana dilakukan untuk sholat zuhur sama asar. Yang dilakukan dulu atau asar dulu gitu ya? Oke. Ada yang mau menanggapi? Saya Pak. Wis, keren. Asar dulu baru sholat zuhur karena dilakukan pada waktu asar. Oh, waktu pelaksanaannya kan asar, maka asar dulu dong gitu ya? Ya. Habis itu zuhur. Benar nggak ya? Saya nggak sepakat. Oh, ada mau jawab? Saya nggak sepakat karena sholat zuhur dulu baru sholat asar. Kenapa? Karena masa sholat dibalik-balik. Masa sholatnya dibalik-balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu kan? Jadi katanya masnya ini mbak, meskipun di waktu sholat asar, tapi kan kita belum sholat zuhur. Jadi sholat zuhur dulu baru sholat asar gitu katanya. Oke anak-anak, luar biasa kalian sudah bisa memahami. Artinya begini, sholat jamak takhir itu sebenarnya bisa dilakukan diawali sholat zuhur dulu atau diawali dengan sholat asar dulu. Itu tidak ada masalah ya. Jadi yang penting adalah kalian tahu tata cara pelaksanaannya. Bisa dilakukan sholat asar terlebih dahulu 2 rakaat, habis itu sholat zuhur. Atau bisa juga setelah masuk waktu sholat asar dilakukan sholat zuhur terlebih dahulu. Setelah itu sholat asar. Boleh dua-duanya karena tidak ada prasyarat khusus. Dari para ulama menyatakan tidak ada prasyarat khusus apakah asar dulu atau zuhur dulu. Paham ya nak ya? Jadi dua-duanya menurutnya Pak Dayu benar semua. Oke? Kasih aplaus buat teman-teman kalian semua ya. Oke, anak-anak sekalian, ini Pak Dayu sudah bawakan lembar kerja peserta didik. Ini nanti sebagai bahan untuk berdiskusi di kelompok kalian masing-masing. Masih ingat kan kelompoknya kemarin? Jadi kembali lagi ke kelompoknya masing-masing. Terus kemudian ini saya itu sampai 3 ya nak ya. Untuk apa? Untuk kelompoknya masing-masing. Kalau dari 3 kita selesaikan secara ganda. Paham? Paham. Kita itu bareng 1, 2, 3. Oke. Next. Silakan. Lihat di bagian akhir dari modul itu, di bagian akhir itu ada soal yang perlu kalian pelajari adalah ada pertanyaan di situ, bagaimana tata cara sholat jamak takdim plus qashar sama tata cara sholat jamak takhir plus qashar. Itu silakan nanti kalian diskusikan, terus kemudian nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Paham ya nak ya? Jawabannya ditulis di itu di KPD itu. Silakan dimulai. 10 menit ya.
silakan. Bagaimana? Ada kesulitan, ada kendala? Enggak ya? Ini bahas tentang apa? Sholat jamaah? Oh, jamaah takhir ya. Gimana tadi? Sudah. Ceritanya jelas. Jelas ya. Berarti di sholatnya berapa rakaat? Masing-masing 2 rakaat. Ya, ini dipresentasikan aja hasilnya ya. Nah, semangat ya. Oke, waktu diskusi sudah selesai, ya kan? Tinggal sekarang untuk melatih kalian percaya diri, menyelesaikan masalah, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Paham ya, Nak ya? Paham. Oke, siapa dulu yang mau presentasi? Oke, laki-laki. First ini yang pertama ini, keren ini laki-laki. Oke, silakan. Oke, silakan. Ini. Oke, Mas Faris. Mas Fawas sama siapa lagi nih? Bintang bilang nih, enggak? Sama Abah. Oke. Silakan presentasi hasil diskusinya. Jamak takhir dan jamak qashar. Niat menjamak Oh, jamak takhir plus qashar maksudnya. Oke. Niat menjamak takhir dan qashar dilakukan pada waktu sholat yang pertama, masih dalam perjalanan di saat datangnya waktu sholat yang kedua. Setelah niat dilakukan sholat seperti biasa, langsung melaksanakan sholat berikutnya setelah salam. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat ya. Oke. Ada sedikit tambahan dari Pak Dayu. Jadi ketika kita melaksanakan sholat jamaah takhir plus qashar zuhur sama asar, maka sholat zuhurnya berapa rakaat, Mas? 2 rakaat. Terus kemudian berdiri lagi untuk sholat yang kedua, sholat asar. Sholat asarnya berapa rakaat? 2 juga. Oke, ini juga boleh dibolak-balik ya. Misalnya asar dulu, terus kemudian zuhur untuk jamak takhir. Kalau jamak takdim nggak bisa, jamak takdim ya zuhur dulu, nggak boleh asar dulu. Paham ya? Oke, hanya sholat jamak takhir yang bisa diubah zuhur dulu atau asar. Paham ya, Nak ya? Oke, terima kasih atas presentasinya. Silakan kembali ke kelompok yang mana lagi nih? Presentasi berikutnya. Oke, silakan. Luar biasa ini. Main Bina, kelompok pertama ini ya. Oke, silakan dipresentasikan. Urutan sholat jamak, terus sholat maghrib dan isya berjamaah. Iqomah sholat maghrib 3 rakaat dengan niat jamak takhir dan qashar. Setelah sholat maghrib berdiri, iqomah sholat yang kedua terdapat perbedaan, yaitu sholat isya tidak ada rakaat awal. Oke, luar biasa. Kalau yang tadi, yang kelompok yang pertama tadi dia mempresentasikan ketika sholatnya sendiri. Kalau ini dipresentasikan ketika dia sholat berjamaah. Maka ada iqomah terlebih dahulu, iqomah dulu, terus kemudian sholat apa? Sholat maghrib ya, sholat maghrib 3 rakaat. Terus kemudian berdiri lagi iqomah dan sholat yang terakhir. Bedanya apa tadi? Tidak ada tasahud awal. Karena hanya 2 rakaat. Luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok ini. Silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak, ini ada berikutnya adalah kita mempraktekkan tata cara sholat jamak takhir plus qashar. Ini kan sudah diskusi tadi ya, sudah diskusi siapa yang jadi imam, siapa yang jadi makmum. Ayo, siapa yang mau praktek untuk sholat jamak takhir plus qashar? Oh, saya ketua kelas ini ya, ketua kelas harus nyentuh ini ya. Sholat apa? Oh, sakit tak kakinya? Oh iya, mau siap praktek? Masih sakit? Oke, nggak apa-apa. Sakit apa sih? Di bagian mana? Di bagian kaki. Oh, berarti nanti nggak bisa berdiri dong? Oh, jauh bisa. Kalau sambil duduk juga nggak apa-apa ya. Jangan. Kita kelas bersama grupnya, kelompoknya. Jangan. Oh iya, kita kasih semangat ya buat ketua kelas. Oke, semangat. Bisa dibandal asri rakaataini qasran majmu'an ma'dudi jam'at takhirin mustaqbal jadi adaan imam lillahi ta'ala. Allah
bisa dikatakan duhi rakaataini kasran majmu'an asri tahmili mustaqbal ala imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Oke ya, anak ya. Ini ada beberapa hal yang menarik yang perlu untuk kita pelajari bersama ya, anak ya. Yang pertama imam. Nah, imamnya suaranya agar makmumnya bisa mengikuti imam dengan baik, suaranya bisa lebih dikeraskan ya. Oke, Mas Kevin. Yang kedua, ini Mas Hakim, ketua kelas kita lagi sakit. Sakitnya kemarin kenapa, Mas? Hah? Oh, habis jatuh. Oh, habis kompetisi sepak bola. Iya. Oh, naik sepeda motor ya. Awalnya belum waktunya, Mas, belum punya SIM kan? Naik sepeda motor, akhirnya jatuh, kakinya luka. Nah, kalau kondisi kita memang tidak bisa untuk sujud karena luka tadi nggak apa-apa, sholatnya sambil duduk. Tata caranya sudah benar itu tadi ya. Tetap begini. Terus pas kondisi duduk, nih ya, pas kondisi duduk, ketika rukuknya diambil 3/4. Ini ya, begini aja. Nggak harus kemudian pol, tapi yang dipolkan adalah waktu sujud dipolkan ya, sampai pol. Kalau sudah, sekali lagi waktu rukuk separuh 3/4, yang ini pol ya, paham ya? Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok yang terakhir ini ya. Mas Farid jadi imam, yang jadi format ya Pak. Oh, Mitra. Oke, ini salat apa? Maghrib sama Isya. Tapi salat Isya dulu atau Maghrib dulu? Isya dulu. Iya, Isya dulu. Berapa rakaat? 2. Habis itu? Salat Maghrib. Oke, 2. 3. Oh, 3 benar. Oke, siap ya? Siap, serius. Semoga kalian berhasil. Silakan. Usolli fardal isya'i rak'ataini qasran majmu'an ma'al maghribi jam'a takhiri mustaqbilal qiblati adaan ma'mum imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar.
luar biasa, ini bagus ini untuk kelompok yang terakhir dari penutup ini. Reviewnya, jadi untuk bacaan sholatnya, khususnya untuk Al-Fatihah sama surat pendeknya, tolong dipelajari tentang panjang pendeknya ya Nak ya. Terus sama makhrajul huruf, dan yang terakhir tadi sudah bagus, gerakannya sudah mantap, imamnya juga keren ini ya, kecil sendiri tapi jadi pemimpin, buat contoh bagi yang lain ya. Intinya kalau kita berjuang, insya Allah pasti bisa. Oke, silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak, proses pembelajaran hari ini sudah kita lalui bersama. Kita tadi sudah berdiskusi, kita sudah evaluasi hasil diskusi, presentasi gitu ya. Harapannya pada ini kalian semakin semangat untuk belajar, semakin terasa kemampuan kalian gitu ya. Oh iya, kita juga sudah praktek tadi ya. Semoga ini menjadi bekal kalian ketika kalian dalam perjalanan bisa melakukan sholat jamak dan qashar. Paham ya Nak ya? Pertanyaannya, ayo, semangat ya. Ini kayaknya mau pelajaran berikutnya ini. Pertanyaannya, sholat jamak takhir plus qashar, sholat duhur sama sholat asar, dilakukan pada waktu duhur atau waktu asar? Asar. Yang keras, pede ya. Sholat asar dulu atau sholat asar dulu? Asar dulu boleh, duhurnya dulu boleh, tapi lebih afdalnya asar dulu ya. Waktunya sholat asar soalnya. Jadi sholat asar dulu berapa rakaat kalau jamak qashar? 2 rakaat. 2 rakaat sholat duhur, habis itu sholat 2 rakaat dulu sholat asar. Terus kemudian dilanjutkan 2 rakaat sholat duhur. Niatnya sudah hafal semua ya? Alhamdulillah hafal. Oke. Berikutnya ada yang mau menyampaikan dulu kesimpulan pembelajaran hari ini? Silakan. Oh iya, silakan Mbak. Siapa namanya? Mbak? Oh, Mbak Dinda. Ya, Mbak Dinda. Ada yang namanya Kanda di sini? Ada Dinda, ada Kanda enggak ya? Nggak boleh pacaran ya. Gimana? Kesimpulan pelajaran hari ini yaitu mengenai sholat jamak qashar isya dan maghrib terakhir. Urutan sholat isya dan maghrib terakhir yaitu koma, lalu melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat, lalu melakukan lagi koma dan sholat isya 2 rakaat. Oke, tepuk tangan buat yang dia ya. Nah, kalau lagi ada yang mau nyampaikan? Ya Pak. Oke, silakan. Mas Sherly ya. Sherly Rizkyuda. Panggilannya? Dan masa dipanggil Sherly? Silakan Mas Sherly. Sholat fardu adalah benar. Sholat fardu itu wajib dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Baik dalam perjalanan jauh, kita dapat melaksanakan sholat dengan cara jamak dan qashar. Ketika kita sakit, kita bisa sholat dalam keadaan duduk. Ketika kita tidak bisa duduk, dapat dilakukan dengan berbalik. Oke, luar biasa ya. Jadi sholat itu memang suatu kewajiban yang utama. Bagaimanapun itu harus kita laksanakan. Dalam perjalanan kita musafir gitu kan ya, kita bisa gunakan sholat jamak dan qashar gitu ya, yang sudah kita pelajari. Manakala ketika kita sakit seperti ketua kelas tadi ya, ketika nggak bisa untuk berdiri, maka kita gunakan untuk sholat sambil duduk. Kalau duduk pun juga masih tidak mampu, misalnya sampai sakit gitu ya di rumah sakit, bisa sambil berbaring hingga kemudian kita masih tetap melaksanakan sholat fardu itu dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Jelas ya Nak ya? Oke, baik anak-anak, terima kasih atas pembelajaran ini sudah selesai. Minggu depan, ya pertemuan ke depan, kita akan membahas mengenai sejarah. Sejarah apa? Yaitu sejarah Khulafaur Rasyidin. Jadi 4 orang sahabat Rasul yang kemudian memimpin negeri Madinah sepeninggal Rasulullah. Kita juga akan bahas tentang prestasi-prestasi beliau dan perkembangan Islam pada masa itu. Gitu ya Nak ya. Dipelajari dulu buku paket sama modulnya. Nanti kemudian kita bisa lakukan pelajaran berikutnya. Paham ya Nak ya? Oke. Setelah ini kita tutup pertemuan kali ini ya dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pada pertemuan minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jawaban. Sudah selesai. Baik anak-anak, ini post test ya. Jadi post test setelah proses pembelajaran tadi, kita lakukan post test untuk mengukur kemampuan kalian. Jadi nanti sampai kerjakan, terus kemudian sudah saya sediakan pilihan lembar jawaban ya. Lembar jawabannya tinggal diurek-urek namanya, paham ya? Oke. Kita kasih waktu karena 20 soal, kita kasih waktu 20 menit. Singkat ya. Tidak apa-apa, insya Allah kalian bisa.